Seorang wanita meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di rumah. Tingginya angka kematian membuat para petugas PPSU yang telah dilatih kini menjadi petugas pemulasaran pasien COVID-19 di ibu kota. Setelah berjuang 5 hari melawan COVID-19, wanita berusia 50 tahun tutup usia. Petugas pemulasaran bersiap mengevakuasi jenazah dari kediamannya di Jalan Budi Rahayu, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta. Selama memulasara, seluruh petugas beratribut lengkap sesuai protokol kesehatan. Dan siapa sangka, mereka adalah petugas penanganan prasarana dan sarana umum yang kerap merawat dan menjaga kebersihan wajah ibu kota. Tingginya kasus kematian membuat petugas provinsi menugaskan pasukan oranye. Dengan berbekal pelatihan, para pasukan oranye bisa memulasar jenazah COVID-19 sesuai protokol yang tepat. Salah satunya melibatkan unsur-unsur terkait yaitu dari pengurus RW dan PPSU dan serta puskesmas dalam penanganan pemulasaran jenazah ini. Jenazah pasien COVID-19 ini akan dimakamkan di tanah wakaf keluarga di Balaraja, Tangerang, Banten dan telah mengantongi izin. Di Kelurahan Mangga 2 Selatan, terdata 76 warga terpapar COVID-19. Keterisian rumah sakit yang penuh membuat pasien COVID-19 terpaksa menjalani isolasi mandiri di rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan rusun Pasar Rumput untuk tempat isolasi pasien COVID-19. Pasalnya rusun Nagrak yang sudah lebih dulu digunakan mulai penuh. Jumlah pasien COVID-19 di DKI Jakarta yang terus meningkat membuat pemerintah kembali membuka lokasi isolasi. Salah satunya rusun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta Selatan. Pangdam Jaya Majen Mulyo Aji dan Satgas COVID-19 membuka rusun Pasar Rumput untuk menampung pasien COVID-19 tanpa gejala atau OTG. Langkah ini dilakukan menyusul sudah mulai terisinya rusun Nagrek di kawasan Cilincing, Jakarta Utara yang mencapai 30% atau sekitar 1.600 pasien. Selain menampung pasien tanpa gejala, di rusun Pasar Rumput juga akan disiapkan fasilitas penunjang perawatan pasien COVID-19. Ini adalah salah satu pilihan yang belum kita siapkan 100%. Nanti kita atur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kegiatan OTG tadi insya Allah sudah berjalan lancar. Di sini bukan tempat untuk pasien yang berat dan sedang, jadi hanya untuk OTG saja. Rusun Pasar Rumput memiliki kapasitas 1.984 kamar. Masing-masing kamar akan diisi oleh 2 hingga 3 pasien. Dari Jakarta, Daneswara, Dimas Winardi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi membuat ratusan tenaga medis di Bekasi, Jawa Barat terpapar COVID-19. Hal ini membuat sejumlah rumah sakit kekurangan tenaga medis. Inilah kondisi puluhan tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Dr. Hasbuloh Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nampak sejumlah tenaga kesehatan terlihat lelah menghadapi serbuan pasien. Para tenaga kesehatan ini mencuri waktu untuk bisa beristirahat dengan duduk tergeletak di aspal parkir halaman rumah sakit. Membludaknya pasien yang harus ditangani ini berujung pada berkurangnya tenaga kesehatan. Banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 berpengaruh pada pelayanan di sejumlah rumah sakit. Saat ini yang baru masuk di kami adalah di lingkup Dinkes saja, dan rumah sakit CAM itu sudah mencapai 250 lebih. Tenaga nakes? Nakes dan non-nakes. Yang terkonfirmasi itu? Yang terkonfirmasi, nakes dan non-nakes ya. Pemerintah Kota Bekasi tengah berkoordinasi dengan seluruh organisasi profesi kesehatan dalam rangka penambahan tenaga medis. Hingga kini, ruang perawatan pasien COVID-19 di RSUD Dr. Hasbuloh Abdul Majid telah penuh. 9 tenda darurat yang didirikan di depan halaman parkir RSUD juga sudah terisi penuh.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa panik sampai menangis saat akan divaksin COVID-19 di Aceh Barat, Aceh. Ia bahkan sampai dibujuk berkali-kali untuk berani disuntik. Mahasiswa ini ketakutan saat mengikuti vaksinasi COVID-19 di kampus Universitas Tengku Umar, Mulaboh, Aceh Barat, Aceh. Ia sampai memeluk salah satu petugas karena tak ingin disuntik. Aksinya pun mengundang tawa para perawat. Setelah beberapa kali dibujuk, akhirnya mahasiswa ini berhasil divaksinasi. 1.500 dosis disiapkan untuk 3 hari pelaksanaan vaksinasi massal ini. Tak hanya untuk kalangan universitas, vaksinasi ini juga dibuka untuk kalangan umum. Untuk menghindar daripada serangan COVID-19 di kampus Universitas Tengku Umar. Ini terbuka, ya, baik dosen, baik dia pegawai maupun mahasiswa dan juga masyarakat umum dapat melaksanakan vaksin di sini. Vaksinasi COVID-19 terus digencar agar bisa menekan penyebaran lewat menguatkan imun tubuh masyarakat. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Kasus positif COVID-19 bagi anak di Kota Bandung meningkat. Dalam 1 hari, dokter spesialis anak sebuah rumah sakit swasta di Kota Bandung menerima 20 pasien anak positif COVID-19. Angka kasus positif COVID-19 di Kota Bandung masih dalam kondisi mengkhawatirkan. Data terakhir, sekitar 24.380 kasus positif. Bahkan 1 pekan terakhir sudah 1.783 kasus yang terkonfirmasi. Kasus positif COVID-19 juga menimpa anak-anak. Dalam 1 hari, dokter spesialis anak sebuah rumah sakit swasta di Kota Bandung menerima 20 anak yang terpapar COVID-19. Kasus positif pada anak mengalami peningkatan sejak 2 pekan terakhir. Jadi memang dalam 2 minggu terakhir ini peningkatan kasus anak sangat signifikan karena sebelumnya rendah sekali. Sebelumnya kayaknya kehidupan kita tenang, tapi 2 minggu terakhir ini banyak sekali WA mengabarkan anaknya positif atau dia bawa anaknya ke sini karena anaknya demam dan kita periksa positif, gitu ya. Peningkatan kasusnya sangat signifikan. Data hingga 1 Juli 2021 kasus COVID-19 nasional, terdapat 253.826 kasus positif baru. Total 2.203.108 kasus positif COVID-19 dengan korban meninggal mencapai 1.890.287 orang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Vaksinasi COVID-19 perdana untuk anak 12 hingga 17 tahun telah dimulai pada Kamis kemarin. Pendaftarannya cukup memakai nomor induk kependudukan yang ada di kartu keluarga. Provinsi DKI Jakarta menggelar vaksinasi COVID-19 perdana untuk anak usia 12 hingga 17 tahun di SMA Negeri 20 Jakarta Kamis 1 Juli 2021. Pemberian vaksin merupakan salah satu cara melindungi anak-anak agar terbebas dari potensi terjangkit COVID-19. Apalagi angka terpapar COVID-19 pada anak cukup banyak. Jenis vaksin yang telah disetujui oleh pemerintah untuk anak-anak adalah vaksin Sinovac. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak seluruh orang tua melindungi anak-anaknya dengan vaksinasi COVID-19. Setelah 1,5 tahun, anak-anak kita harus belajar jarak jauh, tidak bisa berkegiatan bersama dengan teman-temannya di sekolah dengan leluasa. Hari ini 1 Juli 2021, anak-anak di Jakarta mulai mendapatkan
vaksinasi. Walaupun sudah divaksin, Gubernur DKI tetap menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi anaknya dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada cara unik yang dibuat dalam rangka menarik warga agar mau divaksin untuk melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19. Seperti TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan yang terjun langsung ke laut mengimbau nelayan untuk melakukan vaksinasi. Dipimpin langsung Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Puluhan prajurit turun ke laut memberikan himbauan kepada nelayan di perairan Batubara dan Asahan untuk mengikuti pelaksanaan penyuntikan vaksin. Satu persatu nelayan yang berada di perairan diimbau untuk melakukan vaksin untuk mempercepat program pemerintah dengan 1 juta vaksin dalam sehari. Dengan himbauan tersebut, para nelayan dan warga sangat antusias untuk melakukan vaksinasi di tempat yang sudah disediakan TNI Angkatan Laut di wilayah pesisir. Menurut Danlanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut RH Edwiori, pelaksanaan vaksin disebar 4 titik di wilayah kemaritiman dengan jumlah warga sebanyak 15.000 warga maritim dan dengan cara menjemput bola masyarakat yang ada di pesisir. Lanal Tanjung Balai berharap warga untuk segera disuntik vaksin untuk mencegah dan menjaga kekebalan tubuh dari infeksi COVID-19. Melaksanakan vaksinasi masyarakat maritim. Jadi kami menjemput bola masyarakat yang ada di pesisir. Mereka jauh ke kota, sehingga kita melaksanakan vaksinasi di tempat mereka bekerja, tempat mereka tinggal, wilayah pesisir inilah. Ada berapa jumlah yang sudah divaksinasi, Pak? Ada serentak kami kurang lebih 1.500 sudah dilaksanakan, baik di Berombang, di Labuan Batu. Serbuan vaksinasi juga dilakukan di kota Surabaya, Jawa Timur. Vaksinasi digelar oleh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 di bawah Koarmada 2. Nama, alamat, KTP, tanggal lahir. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 yang berada di bawah Koarmada 2 gelar serbuan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat maritim. Ditargetkan sebanyak 1.000 orang dapat memperoleh vaksinasi gratis pada hari pertama yang merupakan para pekerja di sekitar wilayah Pelabuhan Tanjung Perak, pekerja bidang industri jasa maritim, serta masyarakat pesisir di Surabaya. Lantama 5 mengerahkan lebih dari 60 tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Dr. Upomo maupun Dinas Kesehatan Lantama 5. Dikerahkan juga Bintara Pembina Potensi Maritim, Polisi Militer Angkatan Laut, serta prajurit marinir dari Batalion Pertahanan Pangkalan 5 guna menjaga ketertiban dan tetap berdisiplin terhadap protokol kesehatan. 55. Sekitar 1.000 vaksin yang dianukan. Kemudian untuk masyarakat maritim, untuk mencapai herd immunity terutama yang diutamakan masyarakat maritim. Kita sudah melaksanakan vaksin ini mulai sebulan yang lalu, mulai kemudian ditinjau juga oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 24 Juni itu. Serbuan vaksin juga digelar Korps Marinir TNI Angkatan Laut di perumahan Gunung Sari Indah, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, warga sudah diperiksa kesehatannya oleh tim medis Rumah Sakit Angkatan Laut Marinir Ewa Pangalila. Dalam serbuan ini, Korps Marinir menargetkan 1.000 keluarga bisa mendapatkan vaksin gratis. Kegiatan ini diharapkan dapat mensukseskan program vaksinasi nasional. Percepatan pemutusan COVID-19 dengan target 1 hari 1 juta vaksin. Hal ini sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, Bapak Panglima TNI maupun program daripada pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo.
Lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta membuat masyarakat memburu tabung oksigen. Harga tabung oksigen pun kini mencapai 4,5 juta rupiah. Kasus COVID-19 yang melonjak tinggi di DKI Jakarta dan keterbatasan rumah sakit membuat pasien menjalani isolasi mandiri di rumah. Hal ini berimbas pada tingginya kebutuhan oksigen isi ulang. Warga pun harus antri hingga selama 1 hingga 4 jam untuk mendapatkan oksigen di sejumlah toko tabung dan isi ulang oksigen, salah satunya di Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan. Pemilik toko mengaku peningkatan permintaan sudah terjadi sepekan terakhir. Ia pun menjual 2,5 juta rupiah untuk 1 meter kubik oksigen, sementara 4,5 juta rupiah untuk 2 meter kubik oksigen. Biasanya dari tabung yang kecil kita patokannya itu sehari 50-60 tabung, sekarang bisa 100-150 tabung per hari. Untuk kenaikan harga sudah pasti ada ya, karena yang pertama dari harga tabungnya. Karena dari distributornya harga tabungnya itu udah sedikit naik dan juga permintaan semakin banyak tapi supply dari sana semakin sedikit. Jadi mau nggak mau kita naikin juga harganya. Sementara oksigen yang langka tidak hanya dirasakan oleh pasien COVID-19, namun juga pasien penyakit lain. Warga pun berharap pemerintah dapat memastikan pasokan dan harga oksigen stabil. Dari Jakarta, Salsabila Syaira, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu, petugas Dinas Perhubungan membantu RSUD Pademangan, Jakarta Utara dalam penanganan pasien COVID-19 yang melonjak. Di sub membantu antar jemput pengisian tabung oksigen. Petugas Dishub Unit Pademangan mengantri di sentra pengisian tabung oksigen di kawasan Marunda Center, Kabupaten Bekasi untuk mengisi ulang puluhan tabung oksigen milik RSUD Pademangan. Setiap harinya mobil Dishub bisa sampai 2 hingga 3 kali perjalanan untuk mengisi tabung oksigen. Dalam sekali perjalanan, petugas Dishub mengangkut 20 hingga 50 tabung untuk rumah sakit ini. Untuk armada kita siapkan sudah 1 truk ya, truk KDU kita ditambah dengan penguatan personil itu 1. Pasien COVID-19 di RSUD Pademangan meningkat 65 orang sehingga membutuhkan 100 tabung oksigen per harinya. Di masa pandemi ini kebutuhan oksigen naik sekitar 75% jika dibanding pada masa normal yang hanya menggunakan 25 tabung dalam 1 minggu. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memborong tabung oksigen dari pabrik di Tangerang dan menugaskan mobil-mobil Dinas Perhubungan, Dinas Pertamanan, dan Dinas Bina Marga untuk membantu pendistribusian tabung oksigen ke rumah sakit di Jakarta. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 per bulan bagi warga terdampak PPKM darurat. Bantuan sosial tunai ini akan disalurkan mulai pekan depan. Pemerintah kembali akan menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST sehubungan dengan diberlakukannya PPKM darurat pada 3 hingga 20 Juli mendatang. BST periode Mei dan Juni sebesar Rp600.000 itu akan disalurkan pekan depan kepada 10 juta penerima dengan total anggaran mencapai Rp2,3 triliun. Menteri Sosial Risma hari ini meminta kepada masyarakat penerima bantuan agar memanfaatkan BST ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat banyak sektor usaha yang terdampak oleh pemberlakuan PPMK darurat. Persiapan PPKM itu nanti warga akan dapat BST lagi untuk bulan Mei dan Juni 2 bulan. Kemarin kan berhenti di April. Nanti akan terima Mei dan Juni. Tadi rapat dengan Pak Menko Marinvest, Pak Menko PMK, Bu Menjung. Terus ya kita berharap minggu ini
bisa kita salurkan. 300.000 per bulan, yang dulu kan 300.000 per bulan. Nanti 2 bulan, jadi mereka terima 600.000. Tapi saya berharap tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan. Kemudian untuk yang lain ini karena begitu ada pengetatan PPKM, karena itu kemudian ada beberapa perekonomian yang unsur-unsur ekonomi yang akan mungkin terdampak. Jadi tidak boleh kemudian digunakan untuk selain untuk kebutuhan pokok. Ya. Skema pencarian BST kali ini tidak berubah pada masa seperti sebelumnya, yakni akan langsung ditransfer melalui rekening penerima maupun lewat kantor pos. Pencarian akan dilakukan mulai pekan depan kepada 10 juta penduduk yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Swiss dipastikan akan tampil tanpa sang kapten Granit Xhaka saat perempat final Piala Eropa 2020. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.